Gimana Bang? Selamat malam Bang Edis. Selamat malam Bang Ali. Bang Ali Muslim ya Bang ya? Alhamdulillah Muslim, walaupun belum belum menguasai dalam hal agama, tapi saya meyakini dan mengimani. Saya sudah sering kali melihat Bang Edis live ya di TikTok tentang membahas tentang keagamaan yang dianut saya. Ya kemungkinan cara berpikir saya dan berpikir Bang Edi tentunya sangat jauh lah. Nah, membahas tentang yang kemarin itu katanya jangan menuhankan Muhammad. Nah, ini tema kesukaan ini. Oke baik Bang, saya ganti dulu ya Bang ya. Ini tema kesukaan Muslim ini Bang. Makanya Muslim ini senang banget ini kalau temanya ini jangan menuhankan Muhammad, saudara-saudara. Yang saya maksud di sini yang menuhankan Muhammad itu yang di mana tuh Bang tuh? Yang kalian lakukan kepada Muhammad? Enggak lah. Selama saya pelajari dalam ilmu agama saya belum pernah guru saya mengajarkan bahwa Muhammad itu adalah Tuhan saya. Belum pernah Bang. Baik. Abang ada Al-Quran di situ? Ada Bang. Apakah Anda sudi membaca Al-Quran? Karena orang Islam itu kalau suruh baca Al-Quran nggak mau. Sudi nggak Anda membaca Al-Quran? Saya suruh ambil, saya suruh bukakan ayat, Anda sudi nggak? Ya, insya Allah. Oke, silakan ambil. Kadang saya, ya. Alasan ngeles. Ayolah, semangat lah Bang. Masa buka Al-Quran, masa kalian nggak semangat? Ayo, silakan bukakan. Bukakan Quran surat Al-Jathiyah nomor 23, ayo. Oh. Silakan. Nah, dari awal kan saya bilang Bang, saya tidak menguasai dalam hal agama. Itulah kenapa Anda tidak tahu Anda mempertuhan Muhammad. Maksudnya dalam agama saya nih Bang ya, dalam agama saya itu kan Bang, tadi kan Abang barusan bilang saya tidak tahu isi Al-Quran. Oke, karena Anda tidak tahu itulah kenapa Anda tidak tahu Anda mempertuhan Muhammad. Mau saya tunjukkan ayatnya? Jadi boleh. Silakan baca surat Al-Jathiyah nomor 23, silakan. Enggak apa-apa, Abang aja katanya Abang tahu. Coba. Nah, kalau saya yang baca nanti saya lagi yang ngerti agama Islam. Ya justru biar saya kan dari awal mungkin keilmuan saya jauh dibanding Abang. Saya pengen tahu aja coba Abang sampai mana. Baik. Di Ya. dalam surat Al-Jathiyah nomor 23 itu berbicara orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya. Nah, terus Bang, terus. Nah, kenapa kok Al-Quran mengatakan bahwa itu menuhankan hawa nafsu? Karena apa coba? Karena apa Bang? Ya Anda saya tanya dulu. Anda tidak tahu, kalau tidak tahu baru saya jelaskan. Ya, saya anggap saya nggak tahu, memang nggak tahu. Nggak boleh anggap Bang. Kalau Anda tidak tahu berarti tidak tahu. Iya, saya nggak tahu. Udah saya nggak tahu. Baik, tidak tahu. Jadi gini Bang, orang yang menuhankan hawa nafsu itu adalah orang yang satu, dia menaklukkan dirinya kepada hawa nafsunya. Dia lebih mengutamakan hawa nafsunya. Dia dikendalikan, dikuasai, taat, patuh, tunduk mengikuti hawa nafsunya. Betul? Enggak Bang, setahu saya. Oke, kalau gitu menuhankan hawa nafsu itu gimana maksudnya? Apakah dia berdoa, ya hawa nafsuku, wahai hawa nafsuku, engkau adalah penciptaku hawa nafsu. Apakah itu yang dimaksud mempertuhan hawa nafsu atau gimana? Coba jelaskan, mempertuhan hawa nafsu itu apa? Ya. Dalam agama saya Bang, mungkin saya kan sudah bilang, saya keilmuan saya enggak terlalu jauh dalam, walaupun saya agama Islam, walaupun saya Muslim, tapi ini dalam Islam. Jadi hal yang jihad yang paling bagus itu ya termasuk memerangi hawa nafsu Bang. Itu bukannya. Makanya tadi saya bilang Bang, kalau gitu mempertuhan hawa nafsu itu apa?
ya kita tidak menganggap bahwa hawa nafsu itu maksudnya tidak Saya menganggap. nggak bilang Anda, Bang. Saya tidak bilang Anda mempertuhan hawa nafsu. Saya tanya pengertian menuhankan hawa nafsu itu gimana? Biar nanti Anda jawab, Anda itu menuhankan Muhammad atau enggak, gitu loh. Coba pengertian menuhankan itu maksudnya apa? Menuhankan hawa nafsu, menuhankan setan, menuhankan uang, menuhankan manusia. Coba menuhankan itu apa maksudnya? Ya, kalau menuhankan itu adalah menyembah orang, maksudnya menyembah Menyembah berarti Tuhan. hawa nafsu. Oh gitu. Itu maksudnya menuhankan hawa nafsu. Ya, yang maksud Nah, abang kan makanya menyembah saya hawa bilang, nafsu. kenapa kamu tidak sadar kamu menuhankan Muhammad? Karena kamu definisi menuhankan saja kamu nggak tahu. Coba menuhankan itu apa? Ya kan itu kan kata abang, hal seperti itu menuhankan. Kok dibilang kata saya lagi? Tadi kan sudah saya bilang, Bang. Coba kalau misalnya kamu tidak sepakat dengan pengertian menuhankan yang saya uraikan tadi, silahkan uraikan definisi Coba. menuhankan. Iya, coba menurut Bang Hedis. Tadi kan yang udah, masa menuhankan. saya ulangi lagi? Memang saya tahu Maksudnya belum. memang berat jadi guru pesantren ini, teman-teman. Ya, Saya sangat mendukung supaya guru pesantren dinaikkan gajinya, teman-teman. Karena apa? Karena yang diajari sungguh sangat-sangat IQ-nya sangat-sangat rendah. Saya sudah bilang tadi, Bang, menuhankan adalah Anda meletakkan diri Anda itu, membuat diri Anda itu takluk kepadanya, tunduk, patuh, mengikuti apapun yang diperintahkan kepadamu. Membuat dirimu dikendalikan, dikuasai oleh sesuatu itu menuhankan. Anda mau bantah, silakan berikan bantahannya. Kalau Anda setuju baru kita lanjut. Setuju atau membantah? Jadi istilahnya bukan Ditanya menuhankan sih setuju atau sebenarnya. membantah, Abang nggak mau jawab. Setuju atau membantah, Bang? Oke, saya setuju aja dulu. Nah, setuju. Iya, Jadi, setuju. Jadi ketika Anda takluk, patuh, tunduk, dikuasai, dikendalikan, mengikuti hawa nafsu Anda itu, Anda dikontrol oleh hawa nafsu Anda itu, Anda mengikuti keinginan-keinginannya, hidup Anda dikuasai oleh hawa nafsu, itu namanya Anda mempertuhan hawa nafsu. Ketika Anda patuh, taat, tunduk, takluk kepada iblis, mengikuti kemauan iblis, Anda sudah mempertuhankan iblis. Setuju nggak? Ya, kalau memang seperti itu ya jelas itu kan salah satu menuhankan. Nah, itu juga menuhankan. Sekarang saya tanya kepada Anda, Bang. Saya tanya sama Anda, sebagai Muslim, sebentar. Ini kesimpulannya. Ini kesimpulannya. Apakah kalian menuhankan Muhammad? Sekarang, kalian wajib nggak begitu kepada Muhammad? Wajib nggak kalian takluk, tunduk, patuh? Ya kan? Kalau bahasa kerennya itu submission. Kalian itu menyerahkan diri kalian kepada ketaklukan dan ketundukan kepada Muhammad. Wajib nggak? Begini Bang. Ya, ditanya lagi. Wajib nggak kalian begitu kepada Muhammad? Ya wajib lah. Makanya Karena kalian mempertuhan Muhammad. Ya salah Bang. Nah, salah lagi katanya. Oke lah Bang, oke lah. Oke lah Bang, kita Oke, Bang. tidur dulu lah kayak begini. Aduh repot kayak begini. Teman-teman, gini loh. Meminum adalah apa? Memasukkan cairan ke mulutnya, lalu dari mulut masuk ke kerongkongan, ke lambung. Itu definisi meminum. Mau itu sirup, mau itu oli, mau itu bensin, namanya tetap minum kalau kamu melakukan perbuatan itu. Nah sama, mempertuhan itu apa? Sudah kita definisikan, mempertuhan itu adalah suatu perbuatan bagaimana Anda membuat diri Anda takluk, dikendalikan, dikuasai, menjadi hambanya, mengikuti apapun yang dimaunya. Itu mempertuhan. Mau objeknya diganti apa aja namanya tetap mempertuhan.
Mau objeknya diganti setan, kalau Anda berbuat begitu kepada setan, namanya mempertuhan setan. Kalau Anda berbuat begitu kepada manusia, namanya mempertuhan manusia. Gitu loh. Contoh, Anda buat diri Anda itu takluk, tunduk, patuh, mengikuti apapun kata seorang manusia. Itu Anda mempertuhan dia. Contoh, manusia itu bilang, bunuh itu orang itu. Siap. Lompat kau dari jurang. Siap. Makan tai ayam. Siap. Itu Anda itu sudah mempertuhan dia. Gitu loh. Itu maksudnya begitu, Abdul. Mempertuhan itu nggak bilang kamu adalah pencipta. Ada nggak Al-Quran mendefinisikan mempertuhan kayak begitu? Kalau itu definisimu, berarti orang yang mempertuhan hawa nafsu adalah orang yang bilang begini, hawa nafsu, engkau adalah penciptaku, hawa nafsuku. Kalau definisi mempertuhan adalah seperti itu, karena orang-orang awam di luar sana banyak yang mendefinisikan mempertuhan itu adalah begitu. Bahkan banyak orang Kristen mengartikan mempertuhan Yesus itu secara tidak benar. Banyak orang Kristen begitu. Yang penting kan saya mempertuhan Yesus, saya nggak apa-apa korupsi. Yang penting kan saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus Anda Tuhan. Udah, amin. Mari lanjut. Bukan itu maksudnya. Kalau Anda mempertuhan Yesus, artinya Yesus itu menjadi yang mengendalikan hidupmu. Jadi mustahil Anda bilang, Yesus saya pertuhankan, tapi saya korupsi. Tapi saya bersaksi dusta, tapi saya tidak mengasihi sesama. Itu namanya bohong. Anda mempertuhan Yesus itu namanya bohong. Gitu loh. Itu maksudnya mempertuhan itu, nggak bilang kamu Tuhan, habis itu udah selesai, amin, masuk surga. Bukan gitu, Dol, bukan begitu. Gitu loh. Itu maksudnya mempertuhan. Orang Kristen tuh wajib mempertuhan Yesus. Yesus tuh harus jadi Tuhan di dalam hidup dia itu. Gitu loh. Nah sekarang kan kita nggak lihat Yesus. Nah makanya ada yang namanya Roh Kudus. Yesus mengutus Roh Kudus supaya Roh Kudus itu tinggal di hati seseorang. Nah, kalau Roh Kudus itu tinggal di hati seseorang, mengendalikan hidup seseorang, orang itu hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Roh Tuhan yang ditempatkan di hatinya, itu mempertuhan itu. Nah, ketika mempertuhan Roh Kudus, ketika mempertuhan Yesus, itu bukan musyrik, itu keinginan Bapa di sorga. Bapa di sorga itu pengen supaya orang itu mempertuhan Yesus, mempertuhan Roh Kudus itu. Jadi Yesus itu bukan Tuhan lain, Roh Kudus itu bukan Tuhan lain, tetapi Tuhan otoritas yang datang daripada Bapa di sorga. Simple pemahamannya, tapi kalian tidak paham-paham juga. Masih saja kalian bilang, jangan kau Tuhankan manusia. Katakan, Tuhan itu satu. Ya karena saya malas jawabnya, saya jawab aja. Katakan. Wah, gitarnya lebih tinggi nih nadanya. Saya juga satu. Ayo. Kau kan bilang Tuhan itu satu. Saya juga satu, Pak. Saya juga satu. Saya juga satu, saya. Kita ini bukan bisa bicara masalah jumlah. Masa kalau Tuhannya satu maka masuk surga? Bukan begitu juga dong. Kalau Tuhannya 1/4 masuk neraka. Kalau Tuhannya satu masuk surga. Yang penting Tuhannya satu. Mau maling kayak mau apa yang Tuhannya satu. Seolah-olah kita ini lagi ngomong jumlah masuk surga itu ditentukan jumlah Tuhannya berapa. Gitu loh. Kalau jumlahnya 1/4 berarti nggak masuk surga ini. Atau kalau jumlahnya 1/3, Tuhannya 1/3 berarti masuk neraka. Oh, jadi kayak begini diskusi kita ini gimana? Jadi kekristenan itu bukan bicara mengenai jumlah Tuhan, bukan, tetapi bagaimana Bapa di sorga, ya, bagaimana Bapa di sorga itu menjadi Tuhan. Caranya gimana? Cara supaya Bapa di surga itu menjadi Tuhan. Caranya orang-orang itu harus mempertuhan roh yang diutusnya datang ke hati manusia. Gitu loh.
Jadi ketika roh Tuhan itu, roh kudus itu tinggal di hati manusia, maka manusia itu nanti akan berjalan sesuai dengan kehendak daripada roh yang ditempatkan di hati manusia itu. Gitu loh. Makanya ada lagunya, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Apa Bapak di surga gini-gini tangannya? Bukan gitu. Cara Bapak di surga mengatur supaya setiap langkah orang itu sesuai dengan Tuhan, caranya dengan menempatkan rohnya itu tinggal di hati manusia. Gitu maksudnya. Kalau nggak paham-paham juga udah nggak tahu lagi lah. Nanti saya yang bentur-benturin kepala nanti ke umat. Ya, supaya teman-teman paham gitu loh. Jadi pahami dulu kekristenan tuh kayak gimana gitu loh. Ya, jangan bilang jangan kau tuhankan manusia. Gimana ditanya mempertuhan kau tidak tahu gitu. Ya. Oke, kita kasih naik lagi. Ada Yazid. Silakan Yazid. Ayo Yazid, silakan. Ya, Muslim Bang, Muslim. Aldi Setia sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan yang dipertuhan oleh orang-orang Islam. Ya, tapi mereka tidak percaya Bang, bagaimana? Banyak DM saya dikatakan apa namanya? Jadi jangan gini Bang Aldi, jangan bilang nggak ada orang Islam yang percaya bahwa umat Islam mempertuhan Muhammad. Ini contohnya Aldi Setia ini sudah ngaku, sudah sadar dia mempertuhan Muhammad. Nah, kita kasih naik dulu ya, kita kasih naik. Ada MD Dayat, coba kita kasih naik ya MD Dayat. Ya MD Dayat. Halo bro. MD Dayat. Bang Daniel, makasih Bang Daniel. Ya. Ya. Gimana Bang MD Dayat? Ini Aldi Setia sudah mengakui Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam. Coba dicek dulu, jangan-jangan dia Islam gadungan. Coba periksa dulu. Kalau pendapat saya mah nggak menuhankan Muhammad. Silakan Aldi Setia. Jangan saya lah yang menyadarkan. Coba kamu sesama Islam juga lah yang menyadarkan orang Islam yang nggak sadar. Baterainya mau habis, cuy. Silakan. Ya paling berapa detik nih baterainya 10% lagi. Kalau saya mah nggak menuhankan Muhammad. Ya silakan Aldi Setia, silakan bro. Definisi yang dimaksud mempertuhankan itu seperti apa Bang kira-kira? Enggak, kalau saya mah nggak menuhankan. Saya tanya sama Abang, definisi mempertuhankan itu seperti apa dulu, biar paham Abang nanti. Persoalannya begini Bang, banyak umat Islam berselawat kepada Nabi Bang. Jadi apa tujuan berselawat itu Bang? Untuk siapa itu? Sedangkan seluruh umat Islam banyak berselawat kepada Nabi. Ya, kenapa? Untuk saya itu pertanyaannya. Iya, lanjut. Enggak, itu mah yang menurut syariat. Jadi kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau saya pribadi bersolawat kepada diri kita Saya sendiri. tidak menanyakan tentang syariat, Bang. Tujuannya bersalawat itu apa? Maksudnya loh, saya bukan menanyakan syariat. Saya paham itu syariat apa. Tapi bukan itu yang saya tanyakan, Bang. Iya, kalau saya pribadi, sholawatnya ke Muhammadnya ke sini, akhlaknya, bukan ke Muhammad yang itu, yang saya nggak tahu. Oh berarti apabila orang tidak membaca selawat itu tidak berakhlak menurut Abang? Gitu kira-kira? Oh bukan kan? Oh Abang bilang kan? Awalnya itu, gini, kalau pemahaman saya, kan pertamanya masuk Islam itu syahadat. Kalau umat Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi terus tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Terus yang kita ini terus? Muhammad ya utusannya kita ini.
Kalau pemahaman saya. Makanya di situ ada judul. Jadi maksudnya abang, aku bersaksi. Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu, Bang. Siap. Aku bersaksi Ah. tiada Tuhan selain Allah. Artinya kan di sini ada kata-kata saksi, Bang. Iya, Apakah abang pernah menyaksikan Allah? kita harus tahu. Kan kita yang nyaksi, bukan dia bersaksi. Kan kita yang bersaksi, aku yang bersaksi tiada Tuhan Oke, selain Allah. oke, baik. Baik, saya terima, Bang. Saya terima. Stop dulu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Seperti apa abang melihat Nabi Muhammad yang dijadikan utusan itu, seperti apa? Silakan. Ya, dari syariat-syariat itu akhlak-akhlaknya yang baik. Bang, bukan saya tanya itulah, abangku. Abang sendiri mengatakan tadi, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya. Nah, pertanyaan saya di sini, seperti apa abang menyaksikan apa Muhammad sebagai utusan itu, seperti apa abang menyaksikannya? Silakan. Lihat dia ngelihat bahwa Allah mengutus Muhammad, itu dilihat dia. Karena menyaksikan, Bang. Iya, dilihat sama Silakan. dia. Kemarin dia ngintip di Gua Hiro kemarin, waktu Allah mengutus Muhammad. Ya, Makanya Anda iyalah. bersaksi bahwa Allah mengutus Muhammad, kan gitu kan? Harus tahu. Kalau kita bersaksi harus tahu. Iya, itu yang saya tanya. Harus Ya, itu tahu. yang saya tanyakan, Bang. Bukan harus tahu. Nanti biar tahu abang seperti apa mempertuhankan Muhammad, Bang. Pada ujung pangkalnya ke situ nanti. Makanya silakan dulu dari awal, karena abang yang membuka hal ini. Bukan mempertuhankan Muhammad. Kalau Muhammad mah akhlaknya yang baik-baik itu. Kan Tuhan Maksudnya maha apa Allah. ini? Bang, Udah sakit Jadi kepala kan menurut Aldi kan? Abang- Udah sakit kepala kan? Oke lah Aldi, kita kasih naik dulu Muslim yang agak berkualitas sedikit ya, sebentar ya. Soalnya Muslim yang naik kayak begini nih, sebentar Aldi, saya naikkan dulu Muslim yang berkualitas ya. Oke, kita kasih naik ada Bustomi Ahmad. Ya, silakan Bustomi. Nyalakan kamera Bustomi. Silakan. Halo. selamat malam Bang Edis. Selamat malam Bustomi. Ya, silakan Aldi Setia. Sadarkan, ini orang Islam juga, sadarkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang mempertuhan Muhammad. Anda sebagai Muslim, silakan. Silakan. Tapi sebenarnya, Bang, kesadaran ini ada di Bang Edis sebenarnya, menurut saya. Makanya abang teruskan ini perjuangan ini. Jangan sampai itu. Bang Edis, Masalahnya gimana ceritanya? Ini Masalahnya Aldi umat Setia, Islam Aldi ini Setia saya- Muslim. Begini Aldi Setia. Aldi Setia ini Muslim, Bustomi. Tapi Aldi Setia ini dia mengakui bahwa Islam itu mempertuhan Muhammad. Makanya tolong dicek dulu, jangan-jangan dia Islaman. Coba dicek dulu, bener gak dia Islam? Coba. Gimana ini putus-putus tadi baru nyambung. Gimana ceritanya? Saya ulang lagi. Aldi Setia yang ada di atasmu ini, dia ini seorang Muslim. Dan dia mengaku bahwa agama Islam itu adalah agama yang mempertuhan Muhammad. Bahkan wajib hukumnya mempertuhan Muhammad. Oke, siap. Nah, sekarang coba dicek. Jangan-jangan dia Islam KTP atau Islam gadungan. Coba ditanya dulu. Ya, silakan ngomong bicara siapa ini yang menuhankan Aldi Setia. Silakan Silakan, yang Bang Aldi. menuhankan Nabi Muhammad gimana konsepnya? Jadi begini pertanyaan saya langsung kepada kamu ya. Ini umat Islam yang kebanyakan Oke, siap. kan membaca salawat kan. Selalu baca salawat, apalagi malam-malam Jumat kan begitu. Pertanyaan saya di sini, apa tujuan Anda membaca salawat kepada Nabi Muhammad? Silakan. Jaringannya putus. Ini kayaknya sinyal kita itu sampai ke dia minggu depan. Ini lewat lewat apa namanya, paket kiriman yang paling bawah itu loh, yang nomor rendah sendiri, yang sampainya 6 bulan lagi. Makanya delay. Oke, kita turunkan. Ini sakit kepala kalau kita diskusi sama kayak gini, Aldi Setia.
Saya sudah pengalaman. Kita udah ngomong panjang lebar, nanti diterima dia berapa menit lagi baru diterima dia. Repot kita kayak begini diskusi sama orang kayak gitu. Oke, kita kasih naik lagi ada Arepa. Yuk, Arepa. Silakan Arepa. Halo Arepa, Muslim Bang? Muslim mas, Muslim. Ya, Muslim. silakan nyalakan Selamat kamera. malam. Bang. Selamat malam, silakan nyalakan kamera Anda. Cek, baik. Selamat malam Mas Edis juga Mas Aldisvia. Selamat malam Bang Arepa. Selamat malam. Ya, Bang Arepa sudah nyimak dari awal tadi Bang? Oke, nyimak. Ya, gimana Bang? Apakah Aldi Setia dia ini Muslim betulan atau Muslim gadungan karena dia mengakui bahwa agama Islam itu mempertuhan Muhammad? Silakan. Betul. Saya kira Mas Aldi ini salah jalan mungkin. Maksudnya menuhankan Muhammad itu gimana sih? Kita kalau orang Islam, mohon maaf, kalau orang Islam dari kecil sudah dibacakan syahadat, bahkan baru lahir sudah dibacakan adzan dan juga iqamah. Yang dimaksud menuhankan Muhammad itu pakai pasal kita baca sholawat tiap malam katakanlah, apalagi malam Jumat kata Mas Aldi. Itu betul. Karena Muhammad merupakan utusan. Pesuruh, katakanlah pesuruh. Jadi patutlah kita itu menyebut nama beliau setiap malam, setiap habis sholat, patut. Karena dia pesuruh Allah. Mas Aldi tahu Allah kan? Saya mau tanya Mas Aldi dulu. Mas Aldi ini Islam atau bukan? Nah, itu tadi maksud saya. Coba dites dulu, entah bacaan Qur'annya, entah bacaan sholatnya. Coba dites dulu. Jangan-jangan dia Islam gadungan. Coba ayo. Kalau pasal Al-Quran, Mas, mungkin kita pun nggak sepandai para ustadz, para kiai baca Al-Quran. Kita jangan lari ke sana saja. Saya cuma mau tanya Mas Aldi ini Islam atau bukan? Gitu saja. Saya keturunan dari Islam, Bang. Saya tak tanya keturunan, Mas. Saya tanya Mas Islam atau bukan? Ya, tentu saya Islam karena keturunan saya Islam. Gimana sih? Betul. Kalau Islam, Mas sembahyang. Ya tentu, bukan sembahyang tapi saya salat, Bang. Gimana? Bukan sembahyang tapi saya salat. Sholat, bukan salat. Sholat. Iya, sholat. Betul. Kalau tak terima kata salat, sholat. Saya tidak sembahyang tapi saya sholat. Betul. Bukan. Kita cuma meluruskan saja. Kita panggil nama Muhammad, bukan kita mengallahkan Muhammad, bukan. Saya bukan mengatakan Allah kan, Bang, mempertuhankan. Sama saja, Mas. Karena Allah jangan samakan Allah dengan kata Tuhan, Bang. Berbeda. Makanya saya tanya sekarang dengan apa? Apa definisi mempertuhankan itu? Silakan. Mempertuhankan itu artinya manut, patuh terhadap ajaran dan fatwa yang beliau sampaikan. Nah, karena Ya sudah, berarti Anda mempertuhan Muhammad lah, gimana? belum mas. Anda kan patuh, turut, manut ajarannya Muhammad, betul nggak? Iya Mas Aldi yang patuh itu. Kalau saya bukan tadi mempertuhan apa? Udah dijawab, mempertuhan tuh manut, patuh, mengikuti ajarannya. Nah, itu Anda lakukan kepada Muhammad. Anda manut, patuh, mengikuti ajaran Muhammad. Makanya Anda mempertuhan Muhammad. Kan udah jelas Anda juga mempertuhan Muhammad sebenarnya. Ini saya bicara sama Mas Edis atau Mas Aldi? Oh ya, silakanlah. Saya diam dulu lah. Nanti saya disangka mengintervensi ya. Silakan coba yuk. Oke. Oke, monggo Mas Aldi.
Abang ini menurut definisi abang sendiri sebenarnya mempertuhankan Muhammad, namun abang sendiri tidak sadar loh. Menurut Itu maksud saya. menurut Mas Aldi. Karena saya baca Menurut Bapak tadi, definisi Bapak tadi bahwa mempertuhankan itu manut. Abang tadi kan bilang seperti itu. betul, Mengikuti perintahnya, kan begitu. betul. Nah, sedangkan abang di dalam bacaan salat itu tidak putus-putus yang dengan namanya selawat, Bang. Betul. Jadi apa tujuannya abang membaca selawat itu? Ya. Kalau- Jadi apa tujuannya abang membaca selawat itu? Kalau Walaupun di dalam Al-Quran dikatakan, Makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah satu pun di antara kalian. Tapi zaman sekarang banyak orang mengaku Muhammad itu adalah nenek. Ya, silakan. Oke, silakan. Aldi, saya ingatkan kamu. Kamu kan tidak berada di Indonesia, saya tahu kamu. Kamu mantan orang Islam keluar. Tolong jangan framing-framing seperti ini ya. Jangan mengadu kami sesama umat Islam. Kamu sama dengan Saifuddin. Kamu sama seperti Saifuddin. Framingnya saya di mana? Framingnya saya di mana, Bang? Bukan, saya nggak ngomong dengan Aldi. Ini sama si Edis. Oh. Ya. Saya ingatkan Baru kamu, naik Edis, saja. kamu tidak berada Sudah di Indonesia. terbukti Saya mana tahu yang kamu. salah bicara. Sudah. Saya ingatkan kamu. Saya ingatkan kamu sekali lagi. Ya, kamu sama seperti Saifuddin yang di Amerika melarikan diri dari Indonesia dicari. Loh, Hati-hati dengan karena kamu. sekarang saya tanya karena apa? Karena kamu sudah menghina orang-orang Islam. Dalilnya Ingat di itu. mana? Di mana saya dalilnya saya menghina? Saya tahu kamu. Saya tahu kamu. Di mana Saya ingatkan dalilnya saya kamu. menghina? Coba saya tanya dulu. Kenapa Dalilnya di kamu mana? lari dari Indonesia? Semua Dalilnya orang di pada nggak tahu mana? kamu. Saya tahu Coba kamu. dalil. Saya nggak mau pakai dalil. Berarti kamu ngarang bebas saja. Bukan ngarang. Kamu kalau belajar Islam, lakum dinukum wala. Coba saya tanya Aldi yang muslim. Bang Aldi, Anda muslim? Kalau kamu keluar dari Islam, ya sudah. Nggak usah Coba Bang kamu Aldi, membahas Islam. Anda muslim? Coba dibuka Saya dulu nggak mikrofonnya, tahu Bang. dengan Jangan kamu. tutup. Oke. Apakah Ya, kalau saya kamu pernah sudah keluar menghina dari agama ya Islam? Silakan. Kamu mau nganut agama apapun silakan. Tetapi kamu jangan lagi membahas Islam. Ya, saya Loh, ingatkan kamu. Anda sekali takut lagi. banyak umat yang murtad. Kamu halal darah kamu bagi kami. Tuh kan? Halal kan? Ingat kamu. Saya cari kamu ya. Kamu bukan di Amerika, di Indonesia kamu keberadaan kamu ini. Saya tahu. Ingat itu. Bang Ali. Enggak Bang usah Ali hati. walaupun mencari Jangan dia mengadu kita sesama umat Islam. Ini orang ini Bukan jelek. masalah pengaduan, Bang Ali. Kita ini bukan anak kecil lagi, kok boleh Ya betul. diadu. Apa maksud dia? Bukan seperti itu. Kita bukan anak Muhammad. kecil lagi. Coba ini. stop menuhankan Yesus. Enak nggak digituin? Lu enggak apa-apa. Kami Kenapa? ada masalah Terus menuhankan Kamu Yesus. coba kembali kamu ke Bang Ali. Indonesia. Kita berdebat. Lanjut menuhankan Yesus gimana? Yang Ya, stop sekarang itu menuhankan kamu, Muhammad. kamu gimana? Aldis, kamu ketemu saya sekarang, saya bisa naik. Saya monitor kamu terus, ya. Saifuddin kau udah nggak naik lagi karena ketemu saya. Kamu tidak berada di Indonesia. Tuh Kalau kan? kamu memang hebat, kembali ke Indonesia. Tuh kan? Apa hubungan? Coba, Bang Ali saya turunkan Berani bentar ya, biar saya diskusi dengan dia ya. Ya, kamu berani Baik, nggak baik, kembali baik. ke Indonesia? Sebentar, gini. Coba gimana? Kembali Silakan. ke Indonesia. Sebentar. Kalau kamu Sabar. Kembali ke Pelan-pelan ya. Indonesia. Pelan-pelan, Kembali ke sabar dulu. Indonesia. Sabar Saya dulu. tahu kamu. Pelan-pelan, sabar. Nggak usah pelan-pelan. Berhenti Sabar, dulu kamu sabar, seperti ini, ya. sabar. Membuka room seperti ini berhenti. Gimana? Kamu Silakan. nanti dapat kamu nanti. Dapat Ingat gimana? Orang Islam itu walaupun KTP, ingat kalau sudah Allahu Akbar, nyawa taruhannya. Tuh kan, udah bener saya bilang kan. Kalau Ya enggak, kalau sudah mengucapkan Allahu Akbar berarti kalau mau berarti diskusi tentang kerasukan Islam, nggak usah kasih judul seperti ini. Lu kok nih bener yang saya bilang ini stop menuhankan Muhammad. Kamu malah nggak mau berhenti menuhankan Muhammad. Nggak boleh seperti itu. Lu betul nggak stop menuhankan Muhammad? Jangan mentuhankan Muhammad. Berhenti, betul nggak? Saya nggak mau. Kamu kembali ke Indonesia, yuk kita berdebat di darat. Kan? Berani nggak? Berani nggak kamu? Gimana? Kita ketemu. Ngapain? Berani nggak kamu ketemu? Iya, mau Berani nggak? ngapain? Ya kita ketemu berdebat masalah agama. Berdebat orang kamu saja ketemu tujuannya hanya untuk menghalalkan darah. Ini saya pegang kitab semua Al-Quran ada berapa? Oke, kita berdebat di mana? Coba kamu? baca surat Al-Jasiyah nomor 23. Nggak usah. Kamu kan bukan Islam. Kenapa saya harus membuka dengan kamu?
Loh, Kamu sudah supaya keluar kamu dari sadar kamu mempertuhan Muhammad. kamu Gimana sih? keluar dari Islam, saya tahu. Kamu sudah keluar dari Islam, murtad kamu. Kenapa membahas Islam lagi? Justru Bahas saja saya agama. ini mengajarkan kepada kamu supaya kamu berhenti menuhankan Muhammad. Saya nggak kenal kamu, saya nggak mau tahu kamu. Kalau kita mau berdebat, kita ketemu di mana? Oke. Ketemu di mana? Di mana? Nggak perlu, Bang. Kembali kamu ke Indonesia. Sebentar, kalau dari logat-logat bicara ini dari mana? Asal usul dari mana? Saya nggak perlu tahu kamu. Saya Nah, kan Indonesia. katanya mau diajak berdebat. Ayo, Tapi kamu ditanya kembali ke apa Indonesia. saya Anda bingung gimana? Kembali ke Indonesia. Berani? Iya, Kalau alamatnya kamu nggak di ada mana? ongkos-ongkosin. Di mana kamunya di Indonesia di mana? Ayo, di mana? Mau di Jakarta, di Sumatera, di mana aja boleh. Di mana? Dari logat-logat bicaramu saya seperti terkesan ya Ulun Lapong, bukan? Niko Saya nggak Lapong. mau kenal kamu. Aduh, gimana katanya? Ditanya di mana Indonesia di mana? Kita mau di Jakarta. Boleh. Di mana kamu Hai, mau? di rumahmu langsung di mana? Kalau di rumah saya halal darah kamu. Tuh kan? Tuh kan? Katanya mau diskusi. Ya, Kalau karena diskusi, kamu adu sudah keluar argumen. dari Islam. Kamu sama dengan Saifuddin. Persis ini. Kamu kayak Beda lah kok sama. Jangan disama-samakan. Kamu sama Setiap persis orang kayak itu Saifuddin. punya pemahaman, Sekarang begini, pemikiran kamu itu masing-masing. tidak usah membahas agama Islam. Berarti Bahas hanya orang Islam agama saja yang boleh bahas orang agama Islam. Aduh, ini tulisan apa? Jangan kabur ya. Saya Jangan lari. Ini nggak tulisan tahu. apa? Ya, tapi kan itu di dalam Oh, Bukan forum seperti lihat tuh, lihat tuh, lihat tuh. Oh, kalau itu kan di forum tertentu. sekarang. Jadi kan kalau orang Islam bahas agama Kristen boleh. Sekarang saya tanya kamu, orang Islam berani seperti ini membahas kamu? Kembali ke Indonesia. Banyak, banyak. Kembali ke Indonesia kamu. Karena kalau Kembali. orang Islam bahas agama Kristen, itu namanya Ya kembali. dakwah. Kalau kamu merasa hebat, Kalau orang Kristen menjawab atau membahas agama Islam, namanya penistaan agama. kembali ke Indonesia. Kalau kamu hebat, ayo kita berdebat. Loh, saya sudah tanya tadi di mana alamatmu, di mana? Iya. Kembali dulu kamu ke Indonesia. Aduh, Kalau ada aduh, ditanya alamat. Coba, kamu kan nggak sopan, pakai kacamata, pakai topi, buka rumah seperti ini. Kemarin Saya sudah saya tantang guru Musi Juma. Ayo kita diskusi. Saya lepas kacamata. Gimana? Saya bukan guru saya si Juma, saya bagus-bagus sekarang. Yo, Coba ya, buka kacamata. berarti Juma bukan guru kalian. Kau tidak diakui Saya lagi. dengan kamu Tidak diakui pakai lagi kacamata si hitam. Juma, saudara. Bukan kacamata. Hei, setan, buka kacamatamu. Kan? Kesetanan kan? Si Setan Juma kamu. bilang suruh dia melepas masker. Saya buka kacamata. Kan sudah saya bilang. Ya, saya kan berhadapan dengan kamu, bukan Zuma saya. Oh, berarti si Saya Juma, harus berarti si sekali. Juma sudah tidak, berarti dia sesat ya? Saya nggak tahu, saya nggak mau mengatakan dia setan. Saya berhadapan dengan kamu. Justru Saya saya berhadapan ini dengan kamu malam menanggapi si ini. Juma yang Kalau setiap kamu hari orang yang keluar-keluar. beragama, punya etika dan moral, buka kacamata hitam kamu. Jadi si Juma kalau pakai masker nggak apa-apa? Saya jangan mengalihkan. Saya bicara dengan Loh. Saya Kalau si bicara Juma dengan buka kamu. masker Kalau nggak kamu apa-apa? beretika, buka kacamata hitam kamu. Jadi kalau si Juma pakai masker nggak apa-apa? Saya nggak menyinggung orang. Biar ngapa? Edis TV. Kalau kamu punya moral Tandai. dan etika, Tandai bukalah orang ini, kacamatamu. tandai sudah. Kalau Kalau sudah teriak, beragama, sudah teriak kalau Allah Akbar, beragama, sudah buka halal kacamata. darahnya. Halal darahmu. Betul kan? Halal kan Halal. katanya kan? Halal Tahu kan? darahmu. Betul kan? Halal kan? Halal darahmu. Tuh kan? Betul saudara-saudara. Ke Indonesia, kamu sama saya pun ya kan? Udah kesehatan kan? Kerasukan. Kembali kamu ke Indonesia. Kerasukan. Biar ngapa? Kembali kamu ke Indonesia. Biar ngapa? Berhadapan dengan kami. Biar ngapa berhadapan? Kita berhadapan beradu argumen agama. Om, kalau adu argumen kalian kalah. Apanya yang kalah? Kalau kalian adu argumen kalian kalah. Yang kalian lakukan adalah halal darahnya saudara. Sekarang saya tanya, kalau di Kristen itu babi itu boleh apa nggak dimakan? Di dalam Bible Ya ada, boleh nggak? nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa orang Kristen makan babi? Karena dihalalkan sama Isa di dalam Al-Quran. Nah, itu Nah, kan kenapa tuh kan. orang Kristen menghalalkan? Tuh, oke
Oke, apa yang dihalalkan Di Isa? dalam Islam itu haram. Oke, apa yang dihalalkan oleh Isa yang tadinya haram? Setan kamu No, gimana sih? Coba sekarang tanya. Di dalam Apa Al-Quran yang dihalalkan oleh Isa yang tadinya haram? Kamu ini memang bahaya dengan kamu ini. Gimana? Kamu Katanya mau memperbalikkan. diskusi. Bukan diskusi seperti ini. Kalau Loh, diskusi itu ayo Hussein, kita ketemu. dengar. Haji Dengar Hussein. kamu, jangan Haji kamu aja Hussein Ali, dengar. dengar. Lepaskan kacamatamu. Tadi kamu bilang bahwasanya Kalau orang yang beretika, bahwasanya lepaskan berarti kacamatamu. haram. Betul. Lepaskan kacamatamu kalau kamu beretika. Kenapa Anda saja Lepaskan. pakai kacamata kok? Setan kamu. Kamu setan. Marah-marah. Berarti bukan mau diskusi nih, mau marah-marah. Setan kamu. Bukan marah-marah. Kalau kamu beretika, Nah, lepaskan kan kacamatamu. kesetanan kesurupan kan? Kesetanan, kamu yang setan. Kamu penganut setan. Kamu ini Mustaqim, penganut setan. makasih. Setan kamu. Saya cari kamu. Dapat kamu. Saya cari kamu. Dapat kamu ya. Biar ngapa dicari? Kita ketemu. Dicari di mana? Terserah pulang kamu ke Indonesia. Atau kamu di mana alamat kamu, saya cari kamu. Bawa ke sini. Iya. Oh nggak apa-apa, saya Nah, kasih kamu- saya inbox alamatnya. Iya. Mana? Inbox. Amerika. kamu Tapi apa? alamatmu di mana alamatmu? Saya nggak perlu tahu alamat. Nah, aduh, berarti ngapain kalau kayak gitu caranya? Setan kamu. Tuh kan, kesurupan kan, kesetanan kan? Kamu kesetanan pakai kacamata. nggak Loh, sopan. gimana kayak begini? Kalau Nih, orang berdialog 19.000 yang sopan. orang sudah menjadi saksi bagaimana tabiat seorang Nih, Islam. kalau saya sopan. Saya pakai sorban. Ketika mereka diajak diskusi, Coba kamu mereka tunjukkan kesopanan kesetanan kamu kesurupan. sebagai umat Kristen yang sopan. Ya. Gimana? Tunjukkan Diskusi yang bagus, diskusi Coba lepaskan saja, jangan kacamata kamu. kesurupan Kalau kamu begitu. yang sopan dan punya etika, punya moral, punya etika, lepaskan Oh jelas kacamata dari kamu tadi. dan Coba, topimu. apa yang dihalalkan oleh Isa di dalam Al-Quran? Saya tanya dengan kamu, nggak usah nyimpang. Lepaskan kacamata kamu. Apa yang dihalalkan oleh Isa di dalam Lepaskan Al-Quran? kacamata kamu. Ayo, saya screenshot kamu. Oke. Screenshot kamu, Nah. screenshot kamu. Awas kamu Kidah. Awas Kidah, kamu Kidah. Awas nikah Kidah. Saya cari kamu dapat. Cari kamu Kidah. Kalau kamu Kristen yang sopan, nggak berat seperti ini. saudara-saudara. Saudara-saudara, ini Coba, apa yang dihalalkan tidak Isa di dalam beretika. Al-Quran? Saudara-saudara umat Kristen yang tidak beretika. Saudara-saudara Di mana dalam Al-Quran bahwasanya saudara-saudara inilah contoh umat Kristen yang tidak bermoral dan beretika. tidak bermoral? Saudara-saudara, Di mana tidak bermoralnya coba? umat Kristen yang tidak beretika dan tidak bermoral. Saudara-saudara. Jadi kalau ada contoh Bible, benarkah orang-orang yang Bible tidak dipalsukan? beretika Ini dan maksudnya tidak orang Islam bermoral. bermoral, ya kan? Inilah contoh orang-orang Kristen yang tidak beretika dan tidak bermoral. Saudara-saudara, inilah contoh orang-orang Kristen yang tidak beretika dan bermoral. Oh, dia Janganlah udah biasa kamu begini. contoh orang-orang Oh, no. Kristen orang seperti ini. Saudara-saudara, Udah biasa dia begini kan? Udah biasa dia begini, jadi kepalanya begini. Janganlah kau contoh orang-orang seperti ini. Tuh kan? Hai orang-orang. Nanti nggak capek-capek Janganlah bagi. kau contoh orang seperti setan seperti ini. Yang tidak beretika dan tidak bermoral. Kamu ketemu lawan malam ini. Terus, Ya. udah capek? Kalau saya tidak mau membahas agama dengan kamu, Ya karena kamu sekarang saya tuntut takut. kamu Gimana beretika. kamu mau ngajak saya diskusi? Kenapa saya Orang kamu takut? ditanya Saya itu umat aja langsung Islam. meninggal. Kamu tidak punya hak membahas Islam karena kamu sudah keluar dari Islam. Kamu Kapan saya murtad, jadi Islam? tahu. Kamu pernah jadi orang Islam. Kapan? Hai kau umat Kristen, janganlah tiru orang-orang seperti ini yang tidak punya Kapan saya moral. jadi orang Islam? Hai Ditanya kapan saya jadi orang-orang orang Islam? Kristen, tidak, janganlah kau contoh orang-orang seperti ini yang tidak punya etika dan tidak Saya punya tanya moral. kapan Hai saya menjadi orang Kristen, Islam? janganlah Kapan? kau Di contoh mana? Coba, orang-orang kapan? seperti Edis ini yang tidak punya moral dan etika. Hai Fitnah orang-orang terus Kristen. mereka, saudara-saudara. Hai orang-orang Kristen, janganlah Kapan kau contoh saya orang pernah seperti ini. jadi orang Hai Islam? Coba orang-orang jawab. Kristen, janganlah kau contoh orang-orang seperti ini yang tidak punya moral dan Tuh, etika. Habib kayak Orang-orang begini Kristen, kualitasnya. janganlah kau contoh orang-orang seperti ini yang tidak Gimana punya kualitas etika. Habib jadi seperti Lepaskan ini? Gimana, kacamatamu, lepaskan topimu kalau kau bermoral. Yo, gimana tabiat orang Islam? Kenapa orang Islam kok tabiatnya seperti kamu? Coba. Saya orang yang beretika dan bermoral. Contoh saya berhadapan dengan orang Yaudah, yang coba, sopan. coba. Kalau mau Sebagai diskusi umat dengan Islam, baik, saya coba. tunjukkan Apa yang bahwa saya dihalalkan orang oleh Islam. Isa? Coba. Kalau kau orang Kristen yang punya moral dan etika, lepaskan Coba, topi di mana kacamatamu. Isa di Hai dalam orang apa Edis. yang dihalalkan Isa Hai di dalam keturunan Al-Quran? setan Edis, lepaskan kacamata dan topimu. Baik, karena setan kamu tidak Edis, menjawab. lepaskan. Baik. Hai setan Edis. Permisi ya, karena kamu tidak Ya, menjawab. Hai Edis. Hai Ngapain? Edis. Awa.
Aduh. Baik, saya tanya lagi ya. Kita kasih naik ada Jarot. Silakan. Ya, silakan Jarot. Muslim, Bang. Halo, Jarot. Baik, tidak nyambung ya. Kita turunkan. Kita kasih naik ada Rasta. Ya, silakan Rasta. Halo? Rasta? Maaf abang, salah pencet. Oke, Itu saya tadi turunkan aku ya. mau- Saya turunkan ya. Kita kasih naik ada sebentar. Meksuari Mulen ya, silakan Meksuari Mulen. Silakan Meksuari Mulen Muslim. Meksuari. Salah. Ya Muslim Bang. Bukan. Baik, yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik dulu ya. Tolong yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Biar yang Muslim dulu ya, kita kasih naik ya. Silakan Jo, THO, Jo. Silakan Jo. Halo Jo. Kita masih menantikan. Semoga masih ada Islam yang kalau datang, kalau diskusi nggak marah-marah, menghalalkan darah, ya kan? Seperti Egy Sujana itu, diajak diskusi, tapi ketika imannya dibahas halal darah. Ayo silakan, Jo, Muslim Bang. Halo Jo. Kenapa sih di Indonesia kok banyak sinyal pada nggak beres nih? Kenapa? Udah sinyalnya parah banget gitu kah teman-teman? Aduh berat saudara-saudara ini teman. Oke 12. Halo? Ada apa ini teman-teman? Separah ini kah sinyal di Indonesia saudara-saudara? Ya 12 Muslim Bang. Ya sorry. Saya tadi udah turun orangnya. Saya mau gabung sebenarnya tadi. Sorry. Saya Kristen bang. Sorry. Oke, saya kasih turun dulu ya Bang ya. Oke, siap, Tolong ya siap, teman-teman siap. yang Kristen jangan